Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi persamaan trigonometri bentuk lain. Bentuk lain di sini maksudnya adalah bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk umum persamaan trigonometri yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi persamaan trigonometri bentuk lain ini, jadi Pak Guru harapkan kalian persiapkan alat tulisnya dulu agar nantinya apa-apa yang akan Pak Guru sampaikan bisa kalian catat di buku kalian ya. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu kalian lupa terkait materi ini, kalian bisa mengingatnya dengan membuka buku catatan kalian kembali. Baik, kita langsung saja mulai dari bentuk-bentuk persamaan trigonometri. Tentunya yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah bentuk sin X sama dengan cos alpha. Yang kedua adalah bentuk cos X sama dengan sin alpha. Yang ketiga adalah bentuk tan X sama dengan kotangen alpha. Dan yang terakhir adalah persamaan yang melibatkan identitas trigonometri. Nah, untuk materi kali ini masih sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya terkait perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait sudut-sudut di berbagai kuadran ya. Sudut kuadran 1 itu batasnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut kuadran kedua batasnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut kuadran ketiga antara 180 derajat sampai 270 derajat dan kuadran keempat antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dan di video sebelumnya kita sudah belajar menyatakan sudut-sudut kuadran kedua dengan menggunakan batas-batas yaitu 180 derajat dan 360 derajat ya. Dan sebenarnya 0 derajat juga secara tidak langsung kita pakai ya, yaitu di sudut alfa ini. Jadi alfa ini bisa saja kita nyatakan dengan 0 derajat ditambah alfa ya. Nah, sehingga 0 derajat juga sudah pernah kita pakai. Artinya apa di sini? Artinya sudut-sudut yang kita pakai dalam penulisan sudut-sudut berelasi di sini merupakan sudut-sudut yang nempelnya di sumbu X ya. Jadi 180 derajat ini kan di sumbu X ya. Kemudian 0 derajat dan 360 derajat juga di sumbu X atau di sumbu horizontal ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara penyajian sudut-sudut di berbagai kuadran ini, kuadran 1, 2, 3, dan 4 dengan memanfaatkan batas-batas yang nempelnya di sumbu Y. Jadi maksud Pak Guru yang nempel di sumbu Y itu yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Jika sudut-sudut di berbagai kuadran ini kita nyatakan dengan melibatkan batas-batas yang nempel di sumbu Y yaitu 90 derajat dan 270 derajat, maka bentuknya itu seperti ini ya. Nah, sudut di kuadran 1 karena besarnya kurang dari 90 derajat, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk 90 derajat min alfa. Kemudian sudut kuadran kedua karena nilainya lebih besar dari 90 derajat bisa kita nyatakan dalam bentuk 90 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sudut kuadran ketiga bisa kita nyatakan dalam bentuk 270 derajat min alfa karena kurang dari 270 derajat, dan sudut di kuadran keempat bisa kita nyatakan dalam bentuk 270 derajat ditambah alfa karena nilainya lebih besar dari 270 derajat. Di mana alfa ini adalah sudut di kuadran 1 ya. Nah, maka ketika kita menyatakan sudut di masing-masing kuadran ini dengan melibatkan batas yang nempel di sumbu Y yaitu 90 derajat dan 270 derajat, maka kita akan dapatkan bentuk perbandingan trigonometrinya sebagai berikut. Oke, jadi untuk sudut di kuadran 1, bentuk perbandingan trigonometrinya yaitu sin 90 derajat min alfa, cos 90 derajat min alfa, dan tan 90 derajat min alfa. Sudut di kuadran kedua, bentuk trigonometrinya adalah sin 90 derajat plus alfa, cos 90 derajat plus alfa, dan tan 90 derajat plus alfa.
Sudut di kuadran ketiga, yaitu sin 270 derajat min alfa, cos 270 derajat min alfa, dan tan 270 derajat min alfa. Terakhir untuk sudut kuadran keempat, sin 270 derajat ditambah alfa, cos 270 derajat ditambah alfa, dan tan 270 derajat ditambah alfa. Nah, nantinya perubahan dari bentuk ini sedikit berbeda ketika kita menyatakan sudut-sudut ini dengan menggunakan batas-batas 180 derajat dan 360 derajat tadi ya. Nah, kalau kemarin kita menyatakan sudut-sudut ini menggunakan 180 derajat dan 360 derajat, maka rumusnya itu tetap ya. Nah, misalnya sin 180 derajat min alfa itu akan sama dengan sin alfa. Jadi sinnya tetap jadi sin. Terus cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Cosnya tetap jadi cos. Kemudian tan 180 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Tannya tetap jadi tan. Hanya tandanya saja yang berbeda ya, mengikuti letak sudutnya di kuadran berapa. Nah, sekarang ketika kita menyatakan sudut-sudut ini menggunakan batas 90 derajat dan 270 derajat, maka akan ada sedikit perubahan ya. Nantinya yang sin itu akan jadi cos, yang cos jadi sin, yang tan menjadi kotan. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Maka akan menjadi seperti berikut ini. Nah, nantinya untuk di sudut kuadran 1, ingat untuk di kuadran 1 ini semua perbandingan trigonometri itu nilainya positif. Jadi sinnya positif, cosnya positif, tangannya juga positif. Sehingga sin 90 derajat min alfa itu nilainya positif. Nah, positif cos alfa, jadi sin jadi cos, positif cos alfa. Cos 90 derajat min alfa jadi positif sin alfa, cos jadi sin. Kemudian tan 90 derajat min alfa menjadi positif kotangan alfa. Jadi positif semua hasilnya ya. Lanjut untuk sudut kuadran kedua. Ingat yang positif hanya sinus di kuadran kedua ya. Yang sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah, yang positif hanya sinnya saja, sehingga di sini sin 90 derajat plus alfa menjadi positif cos alfa. Cos karena nilainya negatif maka akan berubah menjadi cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Tangan juga negatif maka menjadi tangan 90 derajat plus alfa akan sama dengan min kotangan alfa. Ingat di sini perubahannya tetap ya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah, begitu juga untuk sudut kuadran ketiga dan keempat. Yang berbeda hanya tandanya saja apakah positif atau negatif ya, mengikuti letak sudutnya di kuadran berapa. Nah, untuk sudut kuadran ketiga yang positif hanya tangannya saja, maka nanti sinnya itu jadi negatif, negatif cos gitu kan. Cosnya akan menjadi negatif sin. Nah, kemudian tangannya jadi positif kotangan. Nah, untuk kuadran 3. Nah, di kuadran keempat yang terakhir yang positif hanya kosinusnya saja. Maka sinnya akan menjadi negatif cos, cosnya menjadi positif sin, dan tangannya akan menjadi minus kotangan alfa. Itu ya. Oke, ingat. Jadi perubahannya itu sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan. Itu yang harus jadi pegangan kalian. Dan harus kalian ingat juga terkait tanda dari masing-masing perbandingan trigonometri di masing-masing kuadran. Di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran kedua hanya sinnya saja yang positif. Di kuadran ketiga hanya tangannya saja yang positif. Di kuadran keempat hanya kosinusnya saja yang positif, selebihnya negatif. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Pak Guru perdetail lagi pada pembahasan contoh soal ya. Oke, kita lanjut ke rumus-rumus identitas trigonometri. Nah, terkait materi identitas trigonometri ini sudah pernah kalian dapatkan di materi kelas 10 ya. Jadi nanti rumusnya itu ada 3. Yang pertama adalah
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua adalah 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Dan yang terakhir adalah 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, nantinya masing-masing rumus identitas trigonometri ini akan kita libatkan pada soal-soal yang akan kita bahas ya. Tapi mungkin Pak Guru akan contohkan salah satunya saja ya. Nah, terakhir kita akan langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan 4 buah soal terkait persamaan trigonometri. Jadi yang diminta di soal ini adalah tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, persamaan sin 3x sama dengan cos 2x min 45 derajat. Nah, diminta itu penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Yang kedua, cos 2X min pi per 12 sama dengan sin X plus pi per 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi, artinya yang diminta dalam radian. Kemudian yang ketiga, tan 4A sama dengan kotangan 60 derajat min 3A untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan yang terakhir, 2 cos kuadrat P min sin P sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Baik, langsung saja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 yang diketahui adalah sin 3X itu sama dengan cos 2X min 45 derajat. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, cuman dalam hal ini, di soal ini kita tidak bisa langsung menerapkan rumus-rumus yang sudah Pak Guru ajarkan di video sebelumnya ya. Kenapa? Karena di antara ruas kiri sama ruas kanannya memiliki perbandingan trigonometri yang berbeda. Di kiri masih dalam bentuk sin, kemudian di kanan dalam bentuk cos. Maka sebelum kita memakai rumus-rumus tadi yang kita sudah bahas di video sebelumnya, kita terlebih dahulu harus menyamakan bentuk di ruas kiri sama ruas kanan ini ya. Entah kita ubah menjadi sama-sama sinus atau kita ubah menjadi sama-sama dalam bentuk kosinus. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi nantinya rumus yang akan kita pakai untuk merubahnya adalah rumus-rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi yang tadi ya, yaitu yang melibatkan sudut-sudut 90 derajat dan 270 derajat. Nah, maka di sini rumus yang akan Pak Guru gunakan adalah sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, supaya rumus ini bisa kita pergunakan, nantinya sudut di ruas kanan ini, yaitu 2x min 45 derajat ini Pak Guru misalkan sebagai alfanya ya. Oke. Maka ini bisa kita baca menjadi cos alfa. Sehingga cos alfa ini akan kita ubah menjadi sin 90 derajat min alfa. Oke, maka ini menjadi sama dengan sin cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat min alfa. Alfanya adalah 2x min 45 derajat. 2x min 45 derajat ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang di dalam kurung ya. Ini akan menjadi sin 90 derajat min 2x plus 45 derajat ya. Kenapa? Karena min kali 2x min kali min 45 derajat jadinya positif 45 derajat. Kalau kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi sin 90 tambah 45 itu 135 derajat. Dikurang 2x ya. Oke, maka
sekarang sudah kita peroleh kalau ruas kirinya itu sin 3x. Nah, ruas kanannya juga dalam bentuk sin, yaitu sin 135 derajat min 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, sama-sama memuat perbandingan trigonometri yang sama, dalam hal ini adalah perbandingan trigonometri sinus, maka tinggal kita terapkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Yaitu sin x sama dengan sin alpha. Maka x-nya adalah tambah k dikali 360 derajat atau x-nya sama dengan 180 derajat min alpha ditambah k kali 360 derajat. Nah, nantinya yang jadi alfanya itu yang ini ya. 135 derajat min 2x. Maka rumus yang pertama adalah 3x ini akan sama dengan alfa, yaitu 135 derajat min 2x ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Atau 3x akan sama dengan 180 derajat min alfa, di mana alfanya adalah 135 derajat min 2x. 135 derajat min 2x ini plus k dikali 360 derajat. Nah, kemudian kita selesaikan satu persatu ya. Nah, untuk yang memuat variabel x, maka nanti kita pindah ke ruas kiri ya. Yaitu ini min 2x ini kita pindah ke kiri. Maka akan menjadi 3x ditambah 2x sama dengan 135 derajat ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. 3x tambah 2x itu 5x sama dengan 135 derajat ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sehingga supaya di ruas kirinya itu tersisa x saja, maka masing-masing ruas ini kita bagi dengan 5 ya. 5x dibagi 5 itu adalah x. 135 derajat dibagi 5 itu adalah 27 derajat. Ditambah k dikalikan dengan 360 derajat dibagi 5 adalah 72 derajat. Nah, kemudian sama seperti cara di video sebelumnya, kita akan mengganti k ini dengan sembarang bilangan bulat ya. Ingat, sudut yang diminta itu antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Oke, nah sekarang kita mulai dari nilai k yang paling kecil ya. Misalkan Pak Guru ganti k-nya dengan 0, maka 0 kali 70 derajat kan 0 ya. 0 ditambah 27 derajat, 27 derajat. Oh, masuk di sini ya. Maka bisa kita tulis di sini. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 27 derajat ditambah 0 derajat, ditambah 0 dikali 72 derajat ya. Nah, maka kita peroleh ini sama dengan 27 derajat. Kalau k sama dengan 1, berarti 1 kali 72, 72. Ditambah 27, 99 masih masuk. Maka kita tulis di sini untuk k sama dengan 1, maka x-nya akan sama dengan 27 derajat ditambah 1 dikali dengan 72 derajat ya. Nah, sehingga kita peroleh 72 derajat ditambah 27 derajat sama dengan 99 derajat. Kalau k-nya 2. 2 kali 72 kan 144. 144 tambah 27, berapa? 171 ya. Oh, masih memenuhi. Maka kita tulis di sini untuk k sama dengan 2, maka x-nya itu sama dengan 27 derajat ditambah 2 dikali 72 derajat. Maka ini sama dengan 2 kali 72 itu 144 derajat ditambah 27 menjadi 171 derajat. Kalau k-nya ganti 3, 3 kali 72 udah 216 ya. 216 derajat, udah lewat dari 180 derajat, apalagi ditambah 27 derajat.
Sehingga untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi. Apalagi kita ganti K-nya dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ganti K-nya dengan bilangan negatif? Kalau kita ganti K-nya dengan negatif 1, berarti di sini jadinya min 1 kali 72 jadi min 72. Min 72 tambah 27 derajat masih negatif ya. Sehingga tidak memenuhi. Apalagi kalau kita ganti K-nya dengan min 2, min 3, dan seterusnya juga tidak akan memenuhi. Maka untuk rumus yang pertama, penyelesaiannya ada 3 ya. Terus kita beralih ke rumus yang kedua, yang ini. Maka ini Pak Guru sederhanakan dulu, Pak Guru skat dulu ya. Oke, kita skat dulu. Nah, untuk rumus yang kedua ini, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung. Maka ini akan menjadi 3x sama dengan 180 derajat. Min kali 135 berarti min 135 derajat. Min kali min 2x jadinya plus 2x. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, yang punya X Pak Guru pindah ke kiri 3x min 2x. Karena diruaskannya kan positif ya. Kalau dipindah ke kiri jadi min 2x. 3x min 2x itu kan jadinya X ya. Maka ini jadinya X sama dengan 180 derajat min 135 derajat adalah 45 derajat. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat ya. Oke. Nah, sekarang sudut yang diminta itu adalah antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, kita coba dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, berarti di sini 0 kali 360 kan 0. 0 tambah 45, 45. Masih masuk di sini ya. Maka kita tulis untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat. Ditambah 0 dikali 360 derajat ya. Sama dengan berapa? 45 derajat kan? Oke. Kalau K-nya 1, di sini udah 360 ditambah 45 udah lewat ya. Apalagi K-nya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka tidak akan memenuhi. Gimana kalau K-nya negatif? Berarti kalau di sini kita ganti K-nya min 1 kali 360 min 360 ditambah 45 masih negatif ya. Apalagi K-nya diganti min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Maka untuk rumus kedua ini yang memenuhi hanya 45 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan penyelesaiannya itu adalah gabungan dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua ya. Yaitu 27 derajat, 99 derajat, 171 derajat, dan 45 derajat. Nah, maka bisa kita tulis himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah yang pertama, biar rapi, dari Pak Guru tulis dari sudut yang terkecil 27 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 99 derajat, dan 171 derajat. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, yang diketahui itu cos 2x min pi per 12 itu nilainya sama dengan sin x ditambah pi per 3 ya. Pi per 3. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk x lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan pi. Nah, karena di sini yang diminta sudut dalam satuan radian. Nah, untuk mempermudah kita akan ubah sementara satuan radian ini ke satuan derajat. Jadi ini kan bisa kita tulis menjadi X lebih dari sama dengan 0 derajat. Jadi 0 radian sama dengan 0 derajat. Kemudian pi radian sama saja dengan 180 derajat ya. Jadi yang harus kalian ingat itu nanti pi itu sama dengan 180 derajat. Maksudnya di sini pi radian ya. Oke. Nah, untuk mempermudah juga maka sudut radian pada persamaan ini juga bisa kita ubah ke bentuk derajat. Maka ini menjadi cos 2x ini ya. Cos 2x
min pi per 12, berarti pi-nya ganti 180. 180 derajat per 12 itu sama dengan sin X ditambah pi per 3, berarti 180 derajat per 3 ya. Oke. Maka ini sama saja dengan cos 2X min 180 per 12 itu 15. Jadi di sini 15 derajat sama dengan sin X ditambah 180 per 3 itu 60 derajat ya. Nah, sekarang sudut yang kita peroleh sudah dalam satuan derajat. Hanya saja yang masih menyisakan masalah di sini adalah bentuk trigonometri di masing-masing ruasnya itu berbeda ya. Di kiri dalam bentuk cos, di kanan dalam bentuk sin. Maka kita tidak bisa menerapkan rumus-rumus pada video sebelumnya. Nah, maka terlebih dahulu sekarang kita akan pergunakan rumus-rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi tadi ya. Pak Guru akan merubah ruas kanan ini yang awalnya sin menjadi cos. Maka nantinya bisa kita pergunakan rumus yang ini ya, yaitu cos 90 derajat min alfa, nilainya sama dengan sin alfa. Nah, nanti bisa kalian lihat di penjelasan sebelumnya. Oke. Nah, tentunya nanti sudut di ruas kanan ini yaitu X ditambah 60 derajat ini Pak Guru misalkan sebagai alfanya ya. Maka ini bisa dibaca dengan sin alfa. Sin alfa ini juga sin alfa, maka kita ubah menjadi cos 90 derajat min alfa. Maka ini akan sama dengan cos 90 derajat min alfa. Alfanya adalah X tambah 60 derajat. Min X plus 60 derajat ya. Oke, kurungnya 2. Sama dengan cos 90 derajat min 60 derajat jadinya 30 derajat. Min kali X itu min X. Nah, oke. Maka jadinya seperti ini ya. Sehingga kita peroleh di kirinya itu adalah cos 2X min 15 derajat. Di kanannya itu cos 30 derajat min X. Oke, maka di ruas kiri dan ruas kanan sudah memuat perbandingan trigonometri yang sama, yaitu sama-sama dalam bentuk kosinus ya. Nah, setelah kita peroleh bentuk seperti ini, di kiri dan di kanan sudah sama-sama dalam bentuk kosinus, maka kita tinggal masukkan ke rumus cos X sama dengan cos alfa di video sebelumnya. Maka nanti rumusnya ada 2 ya. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Maka setelah kita ubah seperti ini, nanti yang kita misalkan lagi sebagai alfanya adalah 30 derajat min X ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Maka ini menjadi 2X min 15 derajat itu sama dengan 30 derajat min X ditambah K dikalikan dengan 360 derajat, ataunya di sini saja ya, atau 2X min 15 derajat sama dengan min alfa, berarti min 30 derajat min X ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, kemudian yang kita selesaikan satu persatu, kita mulai dari yang ini. Untuk yang memiliki X, Pak Guru pindah ke kiri ya. Berarti jadinya di sini 2X ditambah X sama dengan 30 derajat. Nah, yang tidak memiliki X yaitu min 15 derajat ini Pak Guru pindah ke kanan jadi positif 15 derajat. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. 2X tambah X itu 3X sama dengan 30 tambah 15 itu 45 derajat. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat.
Nah, karena koefisien X di ruas kiri masih 3, maka supaya jadi X saja, maka masing-masing ruas ini kita bagi dengan 3 ya. 3X bagi 3 itu X, 45 dibagi 3 itu berarti 15 derajat, ditambah K dikalikan dengan 360 dibagi 3, 120 derajat. Nah, kemudian setelah ini, kita akan mengganti K ini dengan sembarang bilangan bulat. Ingat, sudut yang diminta itu antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Oke, langsung saja. Misalnya kalau Pak Guru ganti K-nya dengan 0, maka 0 kali 120 derajat kan 0. 0 tambah 15 derajat, 15 derajat. Oh, masih masuk. Memenuhi ya. Berarti kita tulis di sini untuk K sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 120 derajat. Maka ini akan menjadi 15 derajat ya. Kan ini kan hasilnya 0. 0 tambah 15 derajat adalah 15 derajat. Kalau kita ganti K-nya dengan 1. 1 kali 120 ditambah 15 jadinya 135 derajat. Oh, masih masuk atau memenuhi. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 120 derajat. Maka ini menjadi 15 derajat ditambah 120 derajat ya. Maka ini menjadi 135 derajat. Oke. Nah, kalau K-nya ganti 2. 2 kali 120 kan 240 ditambah 15, maka sudah lewat dari yang diminta yaitu sampai 180 derajat ya. Maka tidak memenuhi. Apalagi K-nya ganti 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka juga tidak akan memenuhi. Nah, bagaimana kalau K-nya diganti bilangan negatif? Misalnya Pak Guru ganti dengan negatif 1, maka min 1 kali 120 kan min 120. Ditambah 15 masih negatif. Padahal yang diminta itu antara 0 sama 180 derajat. Artinya bilangan negatif tidak memenuhi, sehingga untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Apalagi kalau K-nya diganti min 2, min 3, dan seterusnya juga tidak memenuhi. Karena hasilnya akan kita peroleh bilangan negatif juga ya. Maka untuk rumus yang pertama, jadi penyelesaiannya yang dua ini ya, 15 derajat dan 135 derajat. Nah, bagaimana dengan rumus yang kedua? Maka ini kalau kita sederhanakan akan menjadi 2X min 15 derajat itu sama dengan min kali 30 itu min 30 derajat. Min kali min X jadinya plus X ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Yang punya X Pak Guru ganti, X ini Pak Guru pindah ke ruas kiri ya. Berarti 2X min X sama dengan min 30 derajat. Nah, min 15-nya pindah ke kanan jadi plus 15 derajat. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. 2X min X jadinya X sama dengan min 30 tambah 15, min 15 derajat. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kita akan mengganti nilai K-nya dengan sembarang bilangan bulat. Ingat yang sudut yang diminta antara 0 sampai 180 derajat ya. Kalau K-nya Pak Guru ganti 0, berarti 0 kali 360 derajat kan 0. 0 ditambah min 15 jadinya min 15 derajat. Bilangan negatif tidak memenuhi. Maka untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi. Maka tidak perlu kita tulis ya. Untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka 1 kali 360 kan 360 derajat ya. Maka 360 derajat min 15 derajat 345 derajat. Oh, masih lebih dari 180 derajat ya. Nah, jadi untuk K sama dengan 0 tadi tidak memenuhi, K sama dengan 1 tidak memenuhi, apalagi K-nya diganti 2, 3, dan 4 dan seterusnya ya. Maka tidak ada yang memenuhi. Nah, gimana kalau K-nya kita ganti bilangan negatif? Berarti kalau ini kita ganti min 1 misalnya ya. Maka min 1 kali 360 kan min 360.
Nah, bilangan negatif ditambah lagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga negatif. Sehingga juga tidak akan memenuhi. Nah, apalagi kalau K-nya ganti min 2, min 3, min 4, dan seterusnya juga tidak akan memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Sebab sudut yang nantinya akan kita peroleh tidak berada pada interval antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Sehingga untuk rumus yang kedua ini tidak memiliki penyelesaian ya. Nah, maka bisa kita simpulkan penyelesaiannya itu hanya yang dua ini, yaitu 15 derajat dan 135 derajat. Nah, hanya saja di soal itu mintanya sudutnya itu dalam radian ya. Nah, maka sebelum kita menuliskan himpunan penyelesaiannya, terlebih dahulu masing-masing himpunan penyelesaian ini kita ubah ke satuan radian. Nah, 15 derajat, nah, kalau kita mau ubah ke radian, maka ini 15 derajat itu kita kalikan dengan pi, kita bagi dengan 180 derajat ya. Maka ini kalau sama-sama dibagi 15 derajat, ini dapat 1, ini dapat 12. Nah, maka sama dengan 1/12 pi radian. Kemudian kalau 135 derajat, nah kita ubah ke radian, maka caranya sama. Sudutnya itu 135 derajat, kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Maka ini kalau kita sama-sama bagi dengan 45 derajat, ini dapat 3, ini dapat 4 ya. Maka hasilnya adalah 3/4 pi radian. Nah, sehingga bisa kita simpulkan jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/12 pi radian dan 3/4 pi radian. Oke, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti terkait contoh soal ini, kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami nanti bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal nomor 3 itu yang diketahui itu yaitu tan 4A itu sama dengan kotangan 60 derajat min 3A ya. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk X antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nantinya karena kita lebih familiar dengan tangan daripada kotangan, maka Pak Guru akan ubah kotangan ini supaya menjadi tangan. Sehingga di ruas kirinya memuat tangan, di ruas kanannya juga memuat tangan ya. Nah, di rumus sudut berelasi tadi kita tahu kalau tan 90 derajat min alfa itu nilainya sama dengan kotangan alfa ya. Oke, maka nantinya di sini sudut di ruas kanan ini yaitu 60 derajat min 3A ini Pak Guru misalkan ini sebagai alfanya. Sehingga menjadi kotangan alfa sama seperti ini. Dan akan kita ubah ke bentuk tangan 90 derajat min alfa. Maka ini akan sama dengan, jadi kotangan alfa sama dengan tan 90 derajat min alfa. Maka menjadi tan 90 derajat min alfa, di mana alfanya itu 60 derajat min 3A. Min 60 derajat min 3A. Oke. Sama dengan tan 90 derajat min 60 derajat itu 30 derajat. Min kali min 3A jadinya positif 3A. Nah, sehingga kita peroleh di ruas kirinya itu tan 4A. Nah, di ruas kanannya juga dalam bentuk tan, yaitu tan 30 derajat ditambah 3A. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita peroleh bentuk tan X sama dengan tan alfa, sama seperti video sebelumnya, di mana alfanya itu yang ini ya. Dan rumus untuk tangan itu hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K dikalikan dengan 180 derajat. Nah, nanti kalian bisa buka catatannya ya. Maka kalau sama-sama sudah berada dalam bentuk trigonometri tangan, maka tinggal kita hilangin tangannya ya. Maka ini menjadi 4A
itu sama dengan alfa, yaitu 30 derajat ditambah 3A ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Ingat kalau tan itu penambahannya K kali 180 derajat ya, beda dengan sin dan kosinus karena periodenya yang berbeda. Kemudian yang memuat A kita pindah ke kiri menjadi 4A min 3A itu sama dengan 30 derajat ditambah K dikalikan 180 derajat. 4A kurang 3A itu sama dengan A. Ini sama dengan 30 derajat ditambah K dikalikan 180 derajat. Nah, kemudian penyelesaian yang diminta itu antara ini ya, 0 derajat sampai dengan 160 derajat. Nah, maka kita ganti K ini dengan sembarang bilangan bulat sehingga nantinya nilai A di sini itu akan berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oh, yang di sini Pak Guru ada kesalahan penulisan ya. Jadi di sini seharusnya itu di sini harusnya A ya. Kenapa A? Karena di sini Pak Guru juga menggunakan variabel A. Nah, beda halnya ketika di sini kita menggunakan X, maka di sini juga harus X ya. Soal 01 juga kalau di sini X, di sini juga X. Kalau di sini A, maka di sini harusnya A. Nah, nanti di soal nomor 4 juga seperti itu ya. Maka di sini karena kita menggunakan variabel P, maka di sini juga harus P. Oke. Ralatnya seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, kita sudah memperoleh kalau A itu sama dengan 30 derajat ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Padahal nilai A yang diminta itu adalah antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kalau K-nya diganti 0, maka ini jadinya 0 kali 180 kan 0. 0 tambah 30 derajat, 30 derajat. Oh, memenuhi. Maka untuk di sini kita tulis untuk K sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikalikan 180 derajat. Maka ini sama dengan 30 derajat ditambah 0 jadinya 30 derajat ya. Kalau K-nya 1, maka 1 kali 180 kan 180 ditambah 30, 210. Oh, masih memenuhi. Maka kita tulis untuk K sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat. Nah, 1 kali 180 ditambah 30 jadinya 210 derajat. Kalau K-nya ganti 2. 2 kali 180 udah 360. 360 tambah 30, 390. Udah lewat dari sini ya, maka tidak memenuhi. Apalagi K-nya ganti 3, 4, 5 dan seterusnya juga tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena sudutnya itu lebih besar dari 360 derajat. Nah, bagaimana kalau K-nya diganti bilangan negatif? Kalau K-nya ganti min 1 berarti min 1 kali 180 kan min 180. Ditambah 30 masih negatif. Nah, padahal yang diminta itu positif ya. Maka tidak memenuhi. Apalagi kalau K-nya ganti min 2, min 3, dan seterusnya, maka nanti hasilnya negatif sehingga tidak memenuhi. Artinya apa? Artinya adalah untuk persamaan tanpa A sama dengan kotangan 60 derajat min 3 itu penyelesaiannya hanya yang dua ini saja, yaitu 30 derajat dan 210 derajat. Oke, maka kita bisa tuliskan kalau HP-nya itu, himpunan penyelesaiannya itu, yaitu 30 derajat dan 210 derajat. Nah, untuk soal terakhir, soal nomor 4, yang diketahui persamaannya adalah 2 cos kuadrat P min sin P sama dengan 1. Nah, kita diminta mencari penyelesaiannya itu antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, caranya seperti apa? Nah, biasanya untuk soal-soal seperti ini merupakan soal yang melibatkan rumus-rumus identitas
trigonometri ya. Nah, pada rumus identitas trigonometri kita tahu kalau sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Maka cos kuadrat X itu sama saja dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, nantinya kita akan pergunakan rumus yang ini ya. Nah, kalau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X, maka cos kuadrat P sama aja dengan 1 min sin kuadrat P. Kalau di sini X, maka nanti perubahannya jadi X. Kalau P tentunya dalam P juga ya. Baik, kita tulis. Maka 2 cos kuadrat P ini akan menjadi 2 dikali 1 min sin kuadrat P. Nah, kemudian kita tulis lagi min sin P. Nah, kemudian satunya Pak Guru pindah ke kiri jadi min 1 ya. Sama dengan 0. 2 kali 1 itu 2. 2 kali min sin kuadrat P itu min 2 sin kuadrat P. Nah, min sin P min 1 sama dengan 0. Min 2 sin kuadrat P. Oke. Min sin P. Nah, 2 dikurang 1 itu plus 1 ya. Sama dengan 0. Maka kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat dengan variabelnya sin P. Nah, untuk mempermudah, nanti bisa kita misalkan. Jadi misal A itu sama dengan sin P ya. Nah, maka ini menjadi min 2 sin kuadrat P itu sama aja dengan A kuadrat. Min sin P menjadi min A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, maka kita kalikan dengan negatif 1 ya. Min 2A kuadrat kali min 1 jadinya 2A kuadrat. Min A kali min 1 jadinya plus A. Plus 1 kali min 1 jadinya min 1 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan, maka di sini ada 2A, di sini ada A ya. Sama dengan 0. Maka di sini menjadi positif 1, di sini menjadi min 1 ya. Oke. Sehingga kita peroleh kalau 2A min 1 itu sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh 2A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah ya. Nah, di mana A itu sendiri adalah sin P, sehingga kita tulis di sini adalah sin P sama dengan setengah. Nah, sementara untuk yang ini A plus 1 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan min 1. Nah, jadi A itu sendiri adalah sin P, maka ini menjadi sin P sama dengan min 1. Nah, kemudian kita selesaikan satu persatu. Kita mulai dari penyelesaian sin P sama dengan setengah. Nah, Pak Guru tulis di sini saja. Nah, Pak Guru tulis di sini saja ya. Jadi sin P sama dengan setengah. Nah, maka kita akan mencari sin berapa yang nilainya setengah. Maka kita peroleh sin P itu akan sama dengan sin 30 derajat ya. Sebab yang nilainya setengah itu sin 30 derajat. Nah, kalau di kiri dan kanannya sudah sama-sama memuat sin, maka ini sama saja dengan bentuk sin X sama dengan sin alfa ya. Atau sin P sama dengan sin alfa, di mana alfanya adalah 30 derajat. Maka tinggal kita masukkan rumus. Rumus yang pertama adalah P sama dengan alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat, atau P sama dengan 180 derajat min alfa, min 30 derajat,
ditambah K dikali 360 derajat. Kita selesaikan satu persatu. Untuk rumus yang pertama, kita ganti K-nya dengan 0, maka akan kita peroleh nilainya 0 kali 360 derajat, 0, 0 ditambah 30 derajat, 30 derajat. Oh, masuk di penyelesaian yang diminta. Jadi yang diminta itu penyelesaiannya itu antara 0 derajat sampai 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis. Untuk K sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0 kali 360 derajat kan 0. 0 ditambah 30 derajat maka sama dengan 30 derajat ya. Nah, untuk K selain 0, misalnya K sama dengan 1, maka 1 kali 360 derajat sudah 360 derajat, ditambah 30 derajat, 390 derajat. Sudah lewat dari 180 derajat, maka tidak memenuhi. Apalagi nanti kalau kita ganti K-nya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka nilai sudutnya akan lebih besar lagi ya. Maka tidak akan memenuhi, karena yang diminta hanya sampai 180 derajat. Bagaimana kalau K-nya kita ganti negatif? Min 1 kali 360 derajat kan min 360 derajat, ditambah 30 derajat masih negatif, maka juga tidak memenuhi. Apalagi kalau kita ganti K-nya dengan min 2, min 3, dan seterusnya. Maka penyelesaian untuk rumus pertama ini hanya 30 derajat saja. Nah, lanjut untuk penyelesaian yang kedua, berarti P-nya sama dengan 180 dikurang 30, itu sama dengan 150 derajat, ditambah K dikali 360 derajat ya. Nah, kemudian kita ganti K-nya dengan 0. Maka 0 kali 360 kan 0. 0 tambah 150, 150. Oh, masih masuk di sini ya. Maka kita tulis di sini untuk K sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 150 derajat ditambah 0, berarti sama dengan 150 derajat. Kalau K-nya kita ganti selain 0, misalnya kita ganti 1, misalnya ganti 1 ya. 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 150 udah lewat, tidak memenuhi. Apalagi K-nya ganti 2, maka sudutnya semakin lebih besar lagi, juga tidak memenuhi. Kalau K-nya ganti negatif, berarti misalnya min 1 kali 360, min 360 tambah 150 masih negatif ya. Maka juga tidak memenuhi. Apalagi kita ganti K-nya dengan min 2, min 3, dan seterusnya, maka negatifnya itu akan semakin besar. Sehingga tidak ada yang memenuhi selain P sama dengan 150 derajat. Oh iya, jadi di sini yang kita selesaikan masih yang sin P sama dengan setengah ya. Oke, sekarang kita beralih ke penyelesaian sin P sama dengan min 1. Nah, cuman di sini sepertinya tidak punya penyelesaian ya. Ingat, yang diminta itu P-nya antara 0 sampai 180 derajat. Artinya sudut-sudut di kuadran 1 dan di kuadran kedua. Nah, nilai sinus di kuadran 1 dan di kuadran 2 itu pasti selalu positif ya. Nah, jadi nilai sinus di kuadran 1 positif, nilai sinus di kuadran kedua juga positif. Sementara di sini mintanya negatif. Maka ini tidak memenuhi ya. Maka bisa kita tulis di sini itu tidak memenuhi. Karena sinus itu negatif hanya untuk sudut kuadran 3 dan 4. Artinya sudutnya itu lebih dari 180 dan kurang dari 360. Padahal yang diminta di soal itu sudutnya itu antara 0 sampai 180. Artinya sudut-sudut di kuadran 1 dan 2. Dan untuk sudut-sudut di kuadran 1 dan 2 nilai sinusnya itu selalu positif ya. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga bisa kita simpulkan kalau himpunan penyelesaian dari persamaan bentuk keempat ini adalah hanya yang dua ini saja ya, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Baik, demikian penjelasan dari Pak Guru. Atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa kalian tanyakan langsung ya. Baik, Pak Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.